menanyakan tentang ini cara kinerjanya aja. Kinerja karyawan. Kinerja karyawan. Iya. Khususnya SDM gitu ya Pak. Bagian apa? Hah? SDM? Iya. Oh. Iya benar. Boleh kami ketahui Pak, ini perusahaan bergerak di bidang apa ya Pak? Kalau perusahaan ini pengadaan barang dan jasa. Barang dan jasa. Iya. Ya, contohnya kita juga menyuplai tenaga-tenaga profesional ya untuk ditempatkan di perusahaan-perusahaan BUMN, contohnya di sekolah. Nah, selama ini kita bergerak di ketenaga listrikan. Ya. Berarti alat berat juga enggak? Kalau alat berat sih ya kita sewaktu-waktu di saat ya ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin ya di saat itu ada memenuhi persyaratan, contohnya mobil kren, ya ekskavator, ya mobil loader gitu. Kita juga sering main seperti itu. Tapi ya kalau kita ini ya kita masih tenaga outsourcing. Kalau selama ini, misalnya kita mainnya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya overhaul, ya maintenance, terus ya bagian-bagian konstruksi sipil, instrumen, mekanikal dan elektrikal yang kita sering pakai. Terus berapa sih Pak jumlah total karyawan yang Bapak pimpin? Kalau yang pekerjaan yang selama ini yang sudah sering ya, yang kita ada kontrak dengan PT Indonesia Power ya kurang lebih ya kurang lebih 60-an. Itu yang rutin. Kurang lebih 60. Yang di lapangan? Yang di lapangan ya termasuk sama yang di workshop ya. Iya. Karena Indonesia Power ini kan ya sangat luas, satu di Indonesia Power 17 kurang lebih ya sekitar 23 orang ditambah di 84 orang sama admin di Suralaya 2 gitu untuk sekretaris 2 sama di Labuan juga ada 4 sama yang di Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu ada 7. Ya, tapi kalau seandainya pekerjaan-pekerjaan non rutin ya kami juga lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan perbaikan, ya kemasan pekerjaan overhaul gitu. Ya kemarin aja kurang lebih 70 orangan, ditambah sekarang di Labuan juga lagi ada rencana minggu ini juga tanggal ya mungkin besok lah berangkat ke Makassar sih. Ya pekerjaan-pekerjaan ya yang sifatnya overhaul tapi berkaitan dengan Indonesia Power. Cuman berarti hanya buat Indonesia Power doang nggak? Kita selama ini Indonesia Power yang kami bermitra ini kan sangat luas, makanya kan sekarang juga kami ya sudah banyak relasi gitu, ya, dari PT yang ada di Cirebon ini sebagai perusahaan swasta gitu. Kami juga sudah melampirkan kemarin ya menjadi rekanan karena ya mungkin kalau seandainya banyak teman gitu yang mungkin ya bisa bermitra dengan itu Gasindo, ya kami tetap aja ya sangat memberikan apresiasi Pak, karena kami kalau misalnya suruh nangin kesana kesini kami juga ya maaf nggak mampu gitu, kecuali ada orang-orang yang kompeten yang mungkin bisa siap untuk terjun di lapangan gitu. Karena kita juga kan orang Indonesia Power dibawa ke perusahaan-perusahaan lainnya juga bukan berarti kami tidak siap gitu ya menyuplai, tapi ya seenggaknya biarkan dia bergerak sesuai dengan bidangnya gitu. Kalau saya. Terus Pak, ini ada nggak misalkan semacam kayak penghargaan untuk karyawan yang terbaik gitu, reward? Ada nggak di sini? Sebenarnya setiap perusahaan juga pasti ada di ini ya sebagai apresiasi
apresiasi yang baik gitu. Karena itu tujuannya itu kan ya untuk meningkatkan kinerja secara individu gitu. Kalau seandainya ya itu ada, insya Allah kami juga kan yang namanya juga mengikuti industri itu secara individu itu kan pasti ada ini ya. Oh ini perusahaan ini perusahaan yang terbaik, biasa diadakan semacam vendor catering kan itu ya, walaupun itu secara 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, tetap aja ya kami terapkan juga kepada teman-teman itu. Karena kita itu kan sebagai perusahaan jasa di bidang ketenaga listrikan ya berbicara jangka panjang lah. Kalau seandainya itu diterapkan ya insya Allah teman-teman juga bisa sangat mengapresiasi dengan tindakan apa yang disampaikan pimpinan. Karena ya paling kalau teman-teman itu kan kita kan kolektif dalam arti ya kita bawa ke ya nggak tahu namanya juga urusan kinerja workshop ini ya, makan-makan bersama kan itu kayak kita diskusi-diskusi kecil lah gitu demi apa yang menghangatkan suasana supaya tidak ada antara pimpinan dengan karena kami berharap masukan-masukan itu harus disampaikan sebagai bahan evaluasi kami juga. Terus ke depannya tidak ada apa ya semacam kejanggalan di luar sepengetahuan kami. Terus itu Pak, kalau yang ini apa namanya karyawan yang mendapatkan reward atau apresiasi yang bagus itu dapat ini nggak Pak, apa namanya pelatihan khusus gitu untuk karyawan yang berprestasi gitu? Itu tetap aja kami akan posisikan dulu Bang, sesuai dengan apa ya kesehatan perusahaan yang mungkin kami training gitu tuh ya untuk kita tingkatkan kinerjanya, baik pun itu bagian K3L gitu untuk memenuhi persyaratan atau standarisasi perusahaan. Tetap aja kami tingkatkan kinerjanya atau posisinya karena biar supaya memberikan semangat kepada teman-teman juga. Iya, jadi kan Biasanya kan kerja di sini gitu ya. Saya pindah ke Papua, tapi tetap aja secara upah gitu itu juga kami tingkatkan. Biar supaya jangan sampai nantinya kerja di sini sama di sana sama kan gitu ya. Kita nggak mau seperti kami juga punya rasa gitu. Kalau seandainya di sana mengurangi basic ya nggak mungkin lah kami kirim gitu tuh. Kasihan juga gitu. Pasti ada pelatihan seperti itu Mas. Karena sekarang ini kan semua standarisasi ya perusahaan-perusahaan besar itu kayak aja udah harus ada sertifikatnya. Mekanikal juga sama elektrikal itu harus punya sertifikat. Kalau kita ya ingin berjalan baik lah untuk kinerja ke depan. Soalnya kalau saya yang tadi itu tidak mempunyai sertifikat, ya kita juga kan berarti kan tidak mampu mempromosikan perusahaan ini untuk bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin notabene sudah memenuhi standarisasi tadi gitu. terus Pak ini terakhir Pak ya. Santai aja. Menurut Bapak nih Pak, apakah keputusan-keputusan yang Bapak lakukan itu sudah efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja karyawan? Apakah ada proyek lagi ke depan? Progres lagi ke depan?
Ini menurut Bapak, apakah keputusan-keputusan SDM yang Bapak lakukan di dalam perusahaan ini menurut Bapak sudah efektif dan efisien belum gitu Pak dalam meningkatkan kinerja karyawan? Apakah ada progres ke depannya lagi? Jelas yang namanya progres pekerjaan itu karena kita juga kan ini kan perusahaan-perusahaan yang selalu aktif dalam kebaikan, ya kan. Kinerja itu tetap aja akan kami canangkan lagi gimana caranya kita biar supaya bisa bertahan gitu. Jangan sampai nantinya kita perusahaan yang sudah biasanya dapat pekerjaan ke depan tidak dapat, itu kan berarti kan ada tandanya, ada apa ini kan gitu. Ya tetap aja kami canangkan. Contohnya ini kan awal-awal nih, proses pekerjaan ke depan itu, oh bulan ini overhaul di sini, bulan ini di Makassar, bulan besok di Lombok, bulan besoknya di ini, udah terprogres. Yang benar satu, bulan ini benar kerjanya, kesannya itu pasti dapat. Tapi kalau misalnya bulan ini nggak benar, udah, ya kita jangan berharap, gitu tuh. Karena ya kita kan sebagai pihak kedua, gitu. Terus memantau terus pekerjaan seperti itu supaya apa? Supaya bisa bertahan. Jadi kita jangka panjang gitu kan? Jangka panjang. Itu tuh jangan sampai kita ini ya pekerjaan hari ini, tapi gimana wacana besoknya tidak direncanakan ya terpanjang. Karena wacana hari ini gimana caranya besok hari hari. Ini tujuan. Jadi menurut Bapak efisien gitu ya? Ya kita harus untuk masalah kinerja kualitas ditinggikan ya, terus untuk masalah efisiensi ya untuk tenaga kerjaan yang bisa dilakukan 10 orang gitu tuh ya, kenapa nggak tetap gitu tuh. Kalau misalnya kita biasa dilakukan 10 orang gitu karena mungkin kita harus 20 orang itu kan ya berarti kan kita kan udah overload gitu ya. Gitu. Makanya perusahaan itu kan yang nama efisiensi itu tetap aja gimana melihat kondisi di lapangannya. Kalau seandainya kita mengefisiensikan kinerja orang tersebut atau mengurangi gitu, kalau misalnya kerjaannya di situ banyak, ya kami harus berbalik, harus kita target. Contohnya kerja 20 hari gitu, ya kita enak-enak efisiensi, orangnya dikurangin aja, ya. Ya kalau misalnya kerja nggak benar, ya kita tetap aja pasti berbalik tambahin orang. Yang penting efisiensi waktu ini jelas. Biasa kerja 20 hari, bisa 10 hari, kan sama aja. Konsisten intinya kan? Yang penting ya itu kinerja itu benar-benar harus tepat waktu, jangan sampai nantinya kita kerja tidak tahu schedule, tidak tahu planning ya. Karena perencanaan itu lebih penting daripada harapan dulu gitu. Harapan benar tapi perencanaan nggak ada itu ya maaf, nggak bakal realisasi. Hanya gimana caranya kita harus menyusun schedule untuk pekerjaan ke depan. Iya Pak, saya pengen nanya ya, kalau untuk karyawan yang biasanya yang dapat reward itu karyawan seperti apa Pak? Ya biasanya karyawan itu ininya Mbak, semacam skill-skillnya Mbak, skillnya yang mungkin bisa menambah keselamatan teman-teman. Karena contohnya kita mempunyai target, contohnya pekerjaan ini seperti 20 hari gitu ya. Biasanya selesai 15 hari itu kan sebagai HP yang dipakai sih? Apresiasi ya, apresiasi yang dipakai hari minggu HP. Karena yang namanya harian itu waktu
waktu itu bila mana kita benar-benar ini kita bisa menyesuaikan itu tuh. Ya soal kinerja itu pasti akan sesuai dengan ini, sesuai dengan apa ya, penyelesaian yang baik gitu. Makanya gimana caranya kinerja si A itu ya diapresiasi menjadi hadiah tadi yang Mbak sampaikan, ya bisa menyemangati nih sekelasnya, oh ini baru satu, baru dua nih, bisa ini gitu. Jadi ini kan bisa jadi koordinator lapangan, karena satu yang menjadi koordinator lapangan itu kan bisa menguasai semacamnya pekerjaan. Jadi semuanya bisa menguasai pekerjaan. Tidak mungkin yang jadi koordinator itu ya orang-orang yang tidak paham gitu. Ya bukan tidak menghargai si A atau si B gitu. Tapi seenggaknya kita harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Orang-orang itu sesuai kapasitasnya. Terima kasih Pak. Kalau untuk rewardnya dari per orang apa semuanya gitu, dari biasanya kan satu orang atau dari kelompok kerja mereka masing-masing? Kita ini kerja tim Pak ya, kerja tim. Yang namanya reward itu kan secara individu yang mungkin unggul itu ya, bisa saja namanya juga buat motivasi gitu. Ya, pertama individu juga gitu. Karena yang namanya tim itu kan terkadang ada orang di sini orang 6 juga kan nggak tentu sama gitu deh ya gitu. Tapi ya secara manajemen tetap aja pasti cara individunya ada dan timnya juga ada gitu. Karena apa, yang namanya kan bisa melihat apa sih sebenarnya kan penghargaan itu kan nggak berupa uang juga kan, ada apresiasi itu Mbak ya gitu. Sangat apa ya, apalagi kan terbit sertifikat ya ini ya untuk menunjang kinerja mereka gitu. Ke depan di saat ada perusahaan-perusahaan yang munafik ya bisa melamar, bisa diterima itu kan ya sangat bangga sekali itu kan gitu. Nggak mesti ada harapan di sini ya, tapi perusahaan tidak memberikan suatu leluasan untuk mencari pekerjaan lain kan gitu ya. Kalau kami mah ya sangat open untuk itu. Dan yang satu, secara pribadi kami apresiasi atas kinerjanya juga dan atas timnya juga, karena sepintar apapun kami, kalau seandainya kami tidak bekerja dengan tim itu ya nggak pernah selesai. Jadi rewardnya itu biasanya berupa sertifikat kalau untuk individunya Pak? Individu seperti itu. Kalau dari kelompok kayak komodiating Ya paling penghargaan ini aja, semacam kayak ini kenang-kenangan aja gitu, yang namanya ini. Karena kami juga kan, kalau perusahaan kita juga kan ya pernah ya ada dapat perusahaan jasa terbaik ya sebagai kerjaan ya kalau gitu kan ya sangat apresiasi. Cuma kadang-kadang ya setelah dapat kadang-kadang di luar kontrol gitu kan gitu ya, di luar kontrol ya karena mungkin tidak pernah gitu ya kan ya, tapi kadang-kadang bisa mempertahankan. Soalnya mempertahankan itu lebih penting. Mengejar gampang loh, tapi bertahan itu lebih sulit.